Maka dalam hal ini ada dua pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama, termasuk pendapatnya Imam Mazhab yang empat, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, menyampaikan bahwasanya tudriku ar-raka'ah biidrakir ruku' ma'al imam. Didapatkannya satu rakaat bersama imam atau didapatkannya satu rakaat batasannya adalah biidrakir ruku' ma'al imam, ketika dia sudah mendapati gerakan rukuk bersama dengan imam. Dan ini yang juga disampaikan oleh para ulama di kalangan para sahabat, misalnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Zaid bin Sabit, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat juga berpendapat bahwa makmum masbuk selama dia sudah mendapatkan rukuk bersama dengan imam, maka hakikatnya dia sudah mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam. Misalnya ada seorang yang masuk masjid untuk sholat berjamaah, tiba-tiba ketika dia sudah masuk shaf dalam kondisi imam sudah kondisi rukuk. Ketika imam rukuk, dia langsung ikut rukuk bersama dengan imam. Meskipun dia tentu tidak membaca surat Al-Fatihah atau tidak mendengarkan bacaannya imam, dia hanya mendapati dalam kondisi rukuk bersama dengan imam, kemudian i'tidal bersama dengan imam, maka hakikatnya dia sudah mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam. Kalaulah dia mendapatinya di rakaat yang pertama, karena dia sudah dianggap sudah mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam, maka nanti ketika imam salam, dia tidak perlu menambahkan rakaat yang lain, karena hakikatnya dia sudah termasuk mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam. Apa dasarnya yang dijadikan hujjah oleh jumhur ulama dalam hal ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man adraka rak'atan minas shalah faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapatkan rakaat di dalam salat, faqad adrakas shalah, maka dia sudah mendapatkan salat. Dan para ulama memaknai bahwa makna dari rakaah dalam lafaz hadis man adraka rakaah, barang siapa yang mendapatkan rakaat, kata rakaat di sini maknanya adalah ar-ruku, sehingga disebut dengan rakaat, ya, satu rakaat diambil dari kata ruku, sehingga selama sudah mendapati ruku bersama dengan imam, maka hakikatnya dia sudah mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam. Kemudian dalam yang kedua juga dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, ya, meskipun ada yang menganggap ini adalah hadis mungkar, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ji'tum ila shalah wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an. Apabila kalian datang untuk sholat, wa nahnu sujud, dan kami dalam kondisi sujud, ya, fasjudu, maka sujudlah bersama dengan imam, wa la ta'udduha syai'an, dan jangan engkau hitung itu sebagai jumlah rakaat. Wa man adraka raka'ah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati rakaat, maknanya mendapati ruku', maka dia sudah mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam. Kemudian jamaah rahmati Allah, di antara dalil yang menyebutkan bahwa sekedar mendapatkan rukuk bersama dengan imam sudah dikatakan mendapatkan satu rakaat adalah hadis yang menceritakan kejadian yang dialami oleh sahabat Abu Bakrah. Suatu saat Abu Bakrah ini dikisahkan pada saat hendak sholat bersama dengan Nabi dan para sahabat yang lain, dia dalam kondisi terlambat, dan pada saat mau masuk masjid, berada di pintu masjid itu mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi wahuwa raqi, Nabi dalam kondisi ruku. Maka sahabat Abu Bakrah ini kemudian sebelum sampai di shaf yang hendak dia tuju, masih di depan pintu masjid,
ketika proses untuk masuk ke dalam masjid, tiba-tiba kemudian dia bertakbir dan melakukan rukuk di tempat tersebut. Dalam kondisi rukuk inilah kemudian berjalan menuju shaf barisan kaum muslimin dalam sholat itu. Faraqa'a qabla ayyasila ila shaffi, maka sahabat Abu Bakar ini rukuk sebelum sampai ke posisi shafnya para jamaah. Fadzakara dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah sholat kemudian peristiwa ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar tadi kemudian diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian menyampaikan, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semangatmu wala ta'ud. Hanya saja jangan engkau ulangi lagi perbuatan seperti ini. Dohirnya dalam hadis ini, ketika sahabat Abu Bakar ikut rukuk bersama dengan Nabi meskipun tidak dalam satu shaf dengan kaum muslimin yang lain, dohirnya Nabi SAW tidak menyuruh mengulangi sholatnya. Nabi tidak mengatakan sholatmu batal wahai Abu Bakar, silakan kau ulangi lagi sholatmu. Nabi tidak mengatakan hal tersebut. Tapi yang Nabi SAW ingatkan adalah wala ta'ud, jangan kau ulangi lagi. Maknanya tindakan Abu Bakar yang langsung memposisikan rukuk di luar dari shaf, inilah yang Nabi ingatkan, kalau besok-besok jangan kayak gini lagi, jangan diulangi lagi. Tapi sebagaimana hadis Nabi yang lain tadi, datanglah dengan tenang, datanglah dengan khusyuk, ya, kemudian menyusun shaf, kemudian dalam kondisi takbir dan menyesuaikan dengan gerakan imam. Maka kalau imam dalam kondisi ruku, ikut ruku, dalam kondisi sujud, ikut sujud. Kalau kemudian kita terlambat dan tidak mendapati satu rakaat bersama dengan imam, berarti kita tambah, kita sempurnakan rakaat sholat tersebut. Tapi kalau mendapatinya sudah dalam kondisi ruku, maka akhirnya kita sudah mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam. Maka inilah pendapat yang pertama yang menyampaikan bahwa hakikatnya mendapatkan satu rakaat bersama imam ketika kita sudah mendapatkan rukuk bersama dengan imam. Kemudian pendapat yang kedua menyampaikan la ya'taddu birraq'ah allati la yaqra' fiha al-masbuq al-Fatihah khalfal imam. Tidak dianggap satu rakaat ketika seseorang makmum masbuk tidak membaca surat Al-Fatihah di belakang dengan imam. Artinya ketika imam masbuk tadi mendapati imam sudah selesai membaca surat Al-Fatihah, apapun kondisinya, misalnya dalam kondisi sedang membaca surat dalam Quran atau kondisinya hendak mau ruku misalnya, maka selama dia sudah tidak mendapati bacaan Al-Fatihah bersama dengan imam, maka dia sudah dikatakan sebagai makmum yang masbuk. Dan ini pendapat Imam Al-Bukhari, termasuk pendapat Imam Ibnu Hazm, ya, salah satu ulama mazhab Dhahiri, ya. Maka menyampaikan bahwa selama tidak mendapati surat Al-Fatihah yang dibaca bersama dengan imam, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya membaca Al-Fatihah dalam salat hukumnya rukun, hukumnya wajib. Nabi menyampaikan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dikatakan sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Untuk itu bagi seorang makmum yang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka hakikatnya dia belum mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam. Bahkan dia kemudian dianjurkan untuk mengulangi sholatnya. Nah, di antara dalil tentang pendapat ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sami'tumul iqamah famsu ila shalah." Apabila kalian sudah mendengar iqamah, maka berjalanlah untuk menuju sholat. Wa alaikumus sakin wa alaikum bis sakinah wal waqar. Hendaknya kalian dalam kondisi tenang, dalam kondisi tidak buru-buru, ya, tidak cepat-cepat, ya, wala tusri'u, jangan cepat-cepat, jangan keburu-buru. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apapun yang kalian dapati, maka sholatlah sebagaimana kondisi itu.
wa ma fatakum fa'atimu, dan apapun yang terlewat darimu maka engkau sempurnakanlah. Maka hakikatnya pada dasarnya orang yang ketika dia sholat harus tenang ketika dia masuk, apapun kondisi imam kemudian dia ikuti. Untuk itu kalau sudah ikut gerakan imam dan tidak mendengar bacaan Al-Fatihahnya imam, dikatakan tidak mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam. Bahwa alam bisawab ini menjadi sebuah perdebatan di kalangan para ahli ilmu. Hanya saja kemudian ada yang berpendapat, ya tentu tadi pendapat jumhur ulama mengatakan ruku dianggap sudah mendapatkan satu rakaat bersama imam kalau sedang mendapatkan ruku. Hanya saja kemudian ada yang mengambil pendapat yang lebih kehati-hatian, yaitu dengan mensiasati kalau mendapati imam dalam kondisi ruku pada saat makmum masbuk ini baru masuk ke dalam masjid, maka ada baiknya dia menunggu sampai imam i'tidal. Maknanya ini mengambil pendapat yang khuruj minal khilaf, mengambil pendapat yang keluar dari permasalahan khilafiyah ini. Sehingga kalau kemudian didapati imam dalam kondisi berdiri, itu sudah dianggap dalam kondisi terlambat. Dan nanti ketika itu dia harus menyempurnakan, harus menambahkan satu rakaat yang lainnya. Wallahu alam, ya, maka bagi kita yang meyakini bahwa pendapat yang kuat adalah satu rakaat itu sudah dianggap satu rakaat kalau mendapati rukuk bersama dengan imam, ini adalah pendapat jumhur ulama dan ini pendapat yang kuat juga. Hanya saja kalau kemudian kita khawatir, ya, menjaga atau berjaga supaya sholat kita tidak buru-buru dan seterusnya, maka hakikatnya boleh-boleh saja kemudian kita menunggu imam dalam kondisi i'tidal, baru kemudian kita ikut i'tidal bersama dengan imam untuk keluar dari masalah khilafiyah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini beberapa poin terkait dengan makmum masbuk. Ya, pada dasarnya selama kita tidak ada udzur syar'i, maka ada baiknya untuk mengawali atau mempersiapkan diri untuk lebih awal datang ke masjid, persiapan sholat berjamaah, karena tentu ini pahalanya lebih besar dibandingkan dengan kita sholat sendirian.